Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel YouTube saya. Pada video kali ini saya akan membawakan sebuah tema yang saya persembahkan khusus bagi adik-adik mahasiswa. Temanya berupa sebuah pertanyaan yang ditanyakan kepada adik-adik mahasiswa. Pertanyaannya adalah, apakah Anda sudah menjadi mahasiswa yang sukses? Simak video ini sampai akhir. Adik-adik mahasiswa sekalian, jika Anda ditanya apakah Anda sudah sukses menjadi mahasiswa, jawabannya pasti iya, karena Anda saat ini sudah sukses menyandang status sebagai seorang mahasiswa. Betul? Tapi jika Anda ditanya apakah Anda sudah menjadi seorang mahasiswa yang sukses, jika iya, apa buktinya? Tuliskan jawabannya di kolom komentar. Adik-adik mahasiswa, biasanya saat saya menanyakan pertanyaan ini di depan kelas, apakah Anda sudah menjadi seorang mahasiswa yang sukses? Banyak yang ragu untuk menjawab atau ya bingung gitu ya. Kemudian akan saya lanjutkan dengan pertanyaan kedua. Apa sih indikator atau kriteria seorang mahasiswa dapat dikatakan sebagai seorang mahasiswa yang sukses? Nah, dari situ biasanya akan muncul beberapa jawaban. Pak, saya sukses sebagai mahasiswa jika saya mampu menyelesaikan kuliah saya tepat waktu. Atau, Pak, saya sukses menjadi mahasiswa jika saya berhasil mendapatkan IPK 3,5. Atau bahkan ada yang, Pak, saya sukses sebagai mahasiswa kalau menemukan belahan hati saya di kampus ini. Ada juga yang menjawab, Pak, saya sukses sebagai mahasiswa jika saya mampu menemukan passion saya. Dan banyak lagi jawaban-jawaban yang biasanya muncul dari adik-adik mahasiswa. Biasanya saya akan melanjutkan dengan pertanyaan ketiga. Pertanyaannya adalah, apa satu kata kunci yang mampu mewakili semua jawaban-jawaban tadi? Akan ada banyak kata kunci sampai akhirnya ada yang menyebutkan mandiri. Ya, itulah yang ditunggu, yaitu mandiri. Kesuksesan seorang mahasiswa dapat diukur dari tingkat kemandirian. Mandiri dalam hal apa? Setidaknya dalam 3 hal. Yang pertama, mandiri dalam berpikir, yaitu mampu memiliki pengetahuan yang cukup, memiliki literasi yang mumpuni, sehingga mampu memutuskan segala sesuatu dengan mandiri. Yang kedua, yaitu mandiri secara mental. Dengan berbagai pengalamannya sebagai mahasiswa, dia mampu memiliki mental yang bagus, dia mampu bersikap dewasa, mampu bertanggung jawab, dan mampu membuat komitmen sehingga dia disebut mandiri secara mental. Yang ketiga, mandiri secara finansial. Dengan segala kemampuan yang dia miliki, dia mampu untuk berkarya. Dari karyanya, dia mampu mengumpulkan pundi-pundi finansialnya, sehingga akhirnya dia mampu melepaskan diri dari ketergantungan finansial terhadap orang tua, keluarga, atau pihak manapun yang selama ini mendukung finansialnya. Itulah 3 jenis kemandirian yang setidaknya bisa dijadikan sebagai ukuran tingkat kesuksesan seorang mahasiswa. Apa tadi? Yang pertama, mandiri secara pikiran, yang kedua, mandiri secara mental, dan yang ketiga, mandiri secara finansial. Adik-adik mahasiswa, sebagai penutup, saya akan sampaikan sebuah pesan singkat. Selama Anda masih menjadi mahasiswa, silahkan eksplorasi diri Anda sebanyak mungkin. Cobalah berbagai hal positif yang ada di sekitar Anda. Dari situ Anda bisa menemukan passion Anda, dari situ Anda bisa memperkuat mental Anda, dari situ Anda bisa menambah wawasan dan pengetahuan Anda. Dan ingat satu hal, bahwa untuk mencapai kemandirian dan kesuksesan tadi, kita tidak harus mengalahkan orang lain, tidak harus mengalahkan siapapun, tapi kita hanya harus mengalahkan dan menghilangkan hal-hal negatif yang ada dalam diri kita sendiri. Sampai jumpa di video-video berikutnya. Jangan lupa subscribe, like, dan share sebanyak mungkin. Jika Anda memiliki pertanyaan ataupun ide yang bagus, silahkan tuliskan di kolom komentar. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum guys. Apakah sekarang lagi happy? Nih tengok. Karena asik video, AC mobilnya nggak dimatikan, kelamaan. Pas sudah selesai, nggak bisa hidup deh mobil. Dan yang lebih berbahaya lagi guys, air sungainya sudah sampai. Ya Allah, nunggu bala bantuan sebentar lagi. Ya Allah, perjuangan video si bapak. Ya dek, ada happy ya dek, ada kita main sungainya. Ada tuan data. Adik-adik mahasiswa, sebagai penutup, saya akan sampaikan sebuah pesan singkat. Adik-adik mahasiswa, sebagai penutup, dan ingat satu hal lagi, bahwa untuk mencapai kemandirian dan kesuksesan tadi, kita tidak harus mengalahkan orang lain, tidak harus mengalahkan teman kita, tapi kita harus mengalahkan dan menghilangkan hal-hal negatif yang ada dalam diri kita sendiri. Adik-adik mahasiswa, selama menjadi mahasiswa, silahkan eksplorasi diri Anda sebanyak mungkin. Lakukan hal-hal yang positif, lakukan banyak hal yang bermanfaat, coba A, B, C, sehingga Anda bisa menemukan passion, menemukan apa yang Anda sukai, menemukan apa keahlian yang akhirnya bisa menjadi kesukaan Anda. Dari situ Anda bisa mencapai 3 kemandirian tadi. Dan ingat satu hal, bahwa untuk mencapai kemandirian dan kesuksesan tadi, kita tidak harus mengalahkan orang lain, tidak harus mengalahkan siapapun, tapi kita hanya harus mengalahkan dan menghilangkan hal-hal negatif yang ada dalam diri kita. Karena apa? Karena kita hidup tidak untuk dibandingkan dengan siapapun, kita hidup di jalan yang telah ditetapkan untuk kita. Lagi anaknya makanya sudah selesai panas. Dan ingat satu hal lagi, bahwa untuk mencapai kemandirian dan kesuksesan tadi, kita tidak harus mengalahkan orang lain, tidak harus mengalahkan teman kita, tapi kita harus mengalahkan dan menghilangkan hal-hal negatif yang ada dalam diri kita sendiri. Dan ingat satu hal lagi, bahwa untuk kita mencapai kemandirian dan kesuksesan kita, kita tidak harus mengalahkan orang lain, kita tidak harus menyingkirkan orang lain, tapi kita harus menyingkirkan dan melawan hal-hal negatif yang ada dalam diri kita. Mengapa begitu? Karena kita hidup tidak untuk dibandingkan. Panas ya, ada. Ulang lagi. Dan ingat satu hal, bahwa untuk mencapai kemandirian dan kesuksesan tadi, kita tidak harus, temanya berupa sebuah pertanyaan. Temanya berupa sebuah pertanyaan yang ditujukan. Bapak saya lagi.